Kali ini kita akan membahas tentang soal cerita program linier. Umumnya terdapat dua tipe soal cerita program linier. Pertama tipe biasa, kedua tipe muatan. Ciri soal tipe biasa adalah informasinya lebih lengkap, sedangkan ciri soal tipe muatan yaitu ada informasi tentang kapasitas muatan. Baiklah, kita akan coba lihat soal cerita tipe biasa. Sebuah pabrik makanan ringan memproduksi dua buah makanan ringan dengan merek Coklatos dan Wafelatos. Pertama-tama kita lihat di sini akan selalu ada dua produk atau dua objek yang dibicarakan. Jadi oleh sebab itu kita misalkan banyak masing-masing objek ini dengan X dan Y. Dalam konteks soal ini, objek yang dibicarakan adalah produk merek Coklatos dan Wafelatos ya. Sehingga kita misalkan banyak Coklatos X, banyak Wafelatos Y. Kemudian akan ada informasi tentang bahan-bahan yang digunakan dan ketersediaan bahan-bahan tersebut. Oleh sebab itu, kita membutuhkan tabel di sini supaya bacaan ini lebih mudah untuk dipahami. Pertama, buat tabel yang terdiri dari 4 kolom yang isinya bahan, kemudian informasi tentang X, yaitu banyak Coklatos tadi, informasi tentang Y, yaitu banyak Wafelatos, dan ketersediaan. Kita lihat setelah kita baca, bahan yang dipakai di sini adalah gula dan tepung. Seperti ini. Lalu kita masukkan informasinya. Untuk membuat X atau Coklatos dibutuhkan gula 5 kilo dan tepung 2 kilo. Sehingga nulisnya seperti ini. Untuk membuat X, gulanya 5, tepungnya 2. Untuk membuat Y, gulanya 2, tepungnya 4. Berarti untuk membuat Y, gulanya 2, tepungnya 4. Ketersediaan ini ada di soal. Di dalam pabrik hanya tersedia 20 kg gula, berarti gulanya tersedia 20 dan tepungnya 24. Seperti ini. Nah, dari informasi di tabel ini kita sudah bisa membuat model matematikanya. Bagaimana cara membuat model matematikanya? Langsung kalikan saja 5 kali X ditambah 2 kali Y. Ini 20 taruh sini. Dan ini mungkin ada pertanyaan mengapa simbolnya kurang dari atau sama dengan. Logikanya begini anak-anak. 5X plus 2Y ini kan adalah produk nih. Produk Coklatos dan Wafelatos kan. Nah, produk yang bisa dibuat itu tidak akan mungkin melebihi dari bahan yang tersedia. Ulangi ya. Produk yang akan dibuat itu tidak akan melebihi dari bahan yang tersedia, sehingga simbol yang tepat adalah kurang dari atau sama dengan. Ya, bisa juga diartikan ini paling banyak. Nah, kemudian X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, ini menunjukkan bahwa banyak Coklatos dan banyak Wafelatos masing-masing tidak mungkin negatif, gitu ya. Nah, 2X plus 4Y kurang dari 24 ini prosesnya sama. Selanjutnya adalah kita menentukan fungsi objektif. Fungsi objektif hampir selalu berasal dari harga jual. Seperti ini. Jika harga, ya kan, berarti ini harga jual nih. Jika harga 1 kardus Coklatos adalah 30.000 dan harga 1 kardus Wafelatos adalah 50.000. Berarti menulisnya seperti ini. 30.000 X ditambah 50.000 Y. Oleh karena ini kelipatan 10.000, 10.000-nya boleh dikeluarkan seperti ini sehingga bentuknya menjadi agak lebih sederhana. 3X plus 5Y dikali 10.000. Yang ditanya adalah keuntungan maksimum akan didapat jika perusahaan memproduksi, maksudnya berapa Coklatos dan berapa Wafelatosnya. Oke, mulai dari sini 5X plus 2Y ke bawah sini ini sebenarnya adalah pelajaran kita yang lalu ya, sudah kita pelajari, prosesnya sama. Yang pertama gambar, kemudian tentukan titik pojok, substitusi ke fungsi objektif, lalu simpulkan. Setelah digambar seperti ini, garis yang pertama anak-anak perhatikan, ketika Y ditutup X-nya 4, ketika X-nya ditutup Y-nya 10, berarti gambar garis yang ini. Kita perhatikan kurang dari, berarti ke kiri, X positif, berarti tetap kiri, ini sudah diarsir ke arah kiri. Kemudian garis yang kedua, ada 2X plus 4Y kurang dari sama dengan 24. Begitu Y ditutup, X-nya dapat 12.
ketika X-nya ditutup, Y-nya dapat 6. Begini, X-nya 12, Y 6. Digaris, diminta ke kiri X positif berarti tetap kiri. Gini ya. Kemudian X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0 sehingga nanti daerah penyelesaian itu yang tengah ini. Oke. Kita temukan ada 4 titik pojok yang 0,0 mudah dilihat, ini 4,0 mudah dilihat, ini 0,6 juga mudah dilihat. Nah, yang sulit ditentukan itu yang ini anak-anak, sehingga nanti kita perlu proses eliminasi. Ini seperti biasa garis ini kita buat eliminasi yang Pak yakin kalian sudah bisa ya. Nanti setelah dieliminasi akan didapatkan himpunan penyelesaiannya adalah 2,5. Jadi titik potong ini adalah 2,5 nih. Sehingga keempat titik pojok sudah kita temukan. Maka masukkan ke tabel untuk disubstitusikan ke fungsi objektif 0,0, 4,0, 0,6, dan 2,5. Ketika 0,0 dimasukin pasti paling gampang ya, 0 tambah 0, 0, 0 kali 10.000, 0. Kemudian 4,0, X-nya 4, Y-nya 0. 3 kali 4, 12, ditambah 5 kali 0, 0, 12 tambah 0, 12. 12 kali 10.000, 120.000. 0,6, X-nya 0, Y-nya 6. Berarti 3 kali 0, 0, ditambah 5 kali 6, 30. 30 dikali 10.000, 300.000. Yang terakhir 2,5, X-nya 2, Y-nya 5. Berarti di sini 3 kali 2, 6, 5 kali 5, 25. 6 tambah 25, 31 ya. 31 dikali 10.000, 310.000. Kalian bandingkan, ini yang paling besar 310.000, berarti nilai maksimumnya adalah 310.000. Kesimpulan, keuntungan maksimumnya adalah 310.000, yaitu dengan menjual begini nih. 2,5 ini kan berarti X-nya 2, Y-nya 5. Ya kan? Nah, X-nya 2, Y-nya 5. Berarti X-nya yaitu banyak coklatos, yaitu 2. Berarti menjual coklatosnya 2 kardus. Dan Y-nya 5, Y-nya adalah banyak wafelatos, sehingga wafelatosnya adalah 5 kardus. Ya, seperti itu. Baiklah, soal selanjutnya adalah soal cerita program linier tentang kapasitas muatan. Oke, cirinya adalah ada kalimat yang menunjukkan tentang kapasitas muatan. Seperti pada soal ini, seorang pedagang cabai mempunyai lapak yang mampu menampung paling banyak 35 kg cabai. Jadi ini sudah jelas-jelas soal yang bertipe kapasitas muatan. Nah, bagaimana nanti penyelesaiannya agak sedikit berbeda. Kita lanjutkan lagi. Pedagang tersebut akan menjual cabai merah, cabai rawit, atau keduanya. Nah, berarti objek yang dibicarakan di sini adalah cabai merah dan cabai rawit. Sehingga ini akan kita misalkan banyak cabai merahnya adalah X dan banyak cabai rawitnya adalah Y. Kemudian di sini yang berhubungan dengan ketersediaan bukan bahan-bahan ya, tetapi harga jual atau yang berhubungan dengan modal. Harga beli atau yang berhubungan dengan modal. Sehingga pembandingnya tidak lagi bahan ya, tidak lagi tepung dan gula, tetapi di sini berhubungan dengan harga belinya nih. Berhubungan dengan modal yang kita miliki. Oke, untuk cabai merah harganya per kilo adalah 40.000, tulis di sini. Kemudian untuk cabai rawit 30.000, ada di sini tulisnya. Dan modal yang tersedia adalah 1.200.000, tersedia ditaruh di sini. Nah, untuk selanjutnya yang kita tulis adalah kapasitas lapak tadi yang bernilai 35 kg cabai tadi. Nah, dari sini kita sudah bisa membuat model matematikanya, yaitu 40.000 X ditambah 30.000 Y kurang dari atau sama dengan 1.200.000 ya. Prinsipnya sama, karena apa yang bisa kita beli itu tidak akan melebihi dari uang yang kita miliki. Oke. Nah, ini kebetulan kelipatan 10.000, sehingga kedua ruas dibagi 10.000, ini tinggal 4X ditambah 3Y kurang dari sama dengan tinggal 120. Nah, yang kapasitas lapak 35 tadi berubah menjadi apa? Dia menjadi seperti ini karena di lapak yang ada tersebut itu kan campuran antara cabai merah dan cabai rawit ya. Kita nggak tahu berapa masing-masing ini, pokoknya semua cabai rawit dan cabai merah yang masuk di dalam lapak itu
tidak lebih dari 35 kg. Jadi nulisnya seperti ini ya anak-anak. Kalau ada kapasitas, nulisnya tinggal langsung jumlahin aja X plus Y kurang dari atau sama dengan besar kapasitasnya tadi. Kemudian ditambahin aja, ini X lebih dari 0, Y lebih dari atau sama dengan 0, yang menunjukkan yang dijual ini tidak mungkin negatif. Kemudian yang berhubungan dengan fungsi objektif adalah harga jual nih. Harga jual masing-masing cabai merah dan cabai rawit adalah 50.000 dan 35.000, sehingga ditulis seperti ini. Karena kelipatan 1000, ini bisa dikeluarkan 1000-nya, yang tersisa tinggal 50X tambah 35Y. Oke, sekali lagi ini sebenarnya sudah pernah kita pelajari di pelajaran kita sebelumnya. Berarti kita tinggal lanjut saja membuat daerah penyelesaian ini. Kalau ditutup tinggal 30, kalau yang X ditutup tinggal 40. Jadi X-nya 30, Y-nya 40. X-nya 30, Y-nya 40, berarti garisnya yang ini diminta ke kiri, X positif, berarti arisirannya yang kiri. Yang ini garis kedua, X-nya 35, Y-nya 35. Berarti ditulis seperti itu, diminta ke kiri, X positif, berarti tetap kiri. Yang ini kiri, X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Berarti daerah penyelesaiannya itu yang tengah ini. Nah, sehingga kita sudah bisa mengidentifikasi 4 titik pojoknya. Ya, ini 0,0, ini 30,0, ini 0,35, dan yang ini kita butuh eliminasi ya anak-anak. Pak yakin kalian sudah bisa semua tentang eliminasi, dan kalau telah kita selesaikan maka hasilnya nanti adalah 15,20. Sehingga 4 titik pojoknya sudah ada dan kita pindahkan ke sini. 0,0, 30,0, 0,35, dan 15,20 masing-masing disubstitusi ke fungsi objektif. Dengan hati-hati nanti hasilnya kita dapat seperti ini. Kita perhatikan yang bawah yang paling besar adalah 1.500.000. Maka kesimpulannya adalah keuntungan maksimalnya adalah 1.500.000 dengan menjual, perhatikan di sini 30,0, artinya X-nya 30, Y-nya 0. X-nya tadi adalah cabai merah, berarti menjual cabai merah 30 kg dan 0 cabai rawit. Bisa juga kita tulis seperti ini dengan menjual 30 kg cabai merah saja. Ya, seperti itu.